Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah muslimatul haq rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lisan kita senantiasa berucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, kenikmatan yang telah kita rasakan bersama sehingga sampai dengan saat ini Allah masih sayang kepada kita, Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menambah amalan ibadah sebagai bekal kita besok menghadap Allah SWT menuju ke alam kelanggengan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan ini, dari awal sampai dengan hari yang ke-22 tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, doa yang sering kita panjatkan terutama setelah kita melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir, berdoa memohon pada Allah SWT agar supaya Allah memaafkan kita, Allah memberikan maaf. Allahumma innaka afuwun, Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku, ampunilah aku. Terutama di 10 hari yang terakhir ini kita berbanyak berdoa pada Allah SWT agar supaya Allah memberikan maghfirahnya kepada kita, memberikan maaf pada kita, dan juga memberikan ampunan kepada kita, sehingga nanti ketika kita menghadap kepada Allah sudah melakukan taubatan nasuha bahkan. Maka kita perbanyak doa ini agar supaya Allah yang Maha Pemaaf, yang Maha Ghafur, yang Maha Pengampun mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Karena kita manusia biasa, tidak pernah lepas dari namanya salah dan dosa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pula kita bisa melaksanakan syariat-syariat Islam yang tertuang dalam rukun Islam. Ketika kemarin pengajian tarhib disampaikan bahwasanya ketika seorang manusia itu hanya beriman saja kepada Allah, dia percaya, iya aku yakin anane Gusti Allah, yakin pokok. Akan tetapi dia tidak melaksanakan syariat-syariat Islam, seperti halnya dia mempunyai karangan kosong, tanpa adanya bangunan, tanpa adanya rumah. Dapat dibayangkan ketika sebuah karangan kosong, apa saja bisa masuk, baik itu binatang melata dan lain sebagainya. Inilah gambaran kita sebagai orang yang hanya beriman saja. Akan tetapi ketika kita paling tidak melaksanakan apa yang disyariatkan dalam rukun Islam, maka kita sudah mulai di karangan itu membangun. Sudah bersyahadat, setelah pun sampun bersyahadat, insyaallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai persaksian bahwasanya Allah itu adalah
Tuhan kita, Rabb kita, dan Rasulullah Muhammad menjadi utusan Allah. Walaupun hanya sekedar ucapan, akan tetapi ini bernilai sangat tinggi. Maka ketika seorang sudah bersyahadat, maka walaupun hanya di lisan gitu ya, akan tetapi konsekuensinya sangat berat. Sebagaimana halnya ketika kita dalam menyampaikan selamat hari raya terhadap agama lain gitu ya. Walaupun hanyalah kadar omongan tok masa ya tidak boleh gitu. Maka ya memang tidak diperbolehkan kita menyampaikan selamat hari raya apa gitu terhadap agama lain. Walaupun kadang-kadang kadar hanya sekedar ucapan gitu, tapi ucapan itu ya nantinya konsekuensinya cukup berat. Sebagaimana halnya ketika kita melakukan akad nikah gitu, kan hanya melafalkan saya terima nikahnya si A binti si A gitu. Itu kan hanya ucapan lisan saja kan, tapi konsekuensinya adalah ketika sebelum menikah haram baginya untuk bisa bercampur dengan calonnya, tetapi ketika sudah melaksanakan akad itu menjadi halal. Maka ikrar ini juga sangat penting. Sudah bersyahadat, kita alhamdulillah sudah sejak lahir sudah beragama Islam, sudah berada di jalan yang benar, di jalur yang tepat, tidak lagi mencari hidayah tentang kebenaran agama kita, maka sudah selayaknya, sepantasnya kita melaksanakan syariat-syariatnya yang lain. Karena tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dari Allah dengan perjuangan yang sangat berat. Nah, kita yang sudah berada di jalan yang benar, tinggal kita pertahankan tauhid kita, syahadat kita, agar supaya jangan sampai tersesat, agar jangan sampai syahadat kita menjadi rusak, bahkan kita menjadi keluar dari agama Islam ini. Kemudian ketika kita sudah bersyahadat itu digambarkan kita sudah membuat sebuah fondasi awal. Nah, kemudian apakah cukup dengan bersyahadat? Ternyata tidak. Maka ketika sebuah bangunan hanya sebuah fondasi saja belum disebut sebagai bangunan yang utuh, bangunan yang sempurna. Maka perlu komponen-komponen yang lainnya. Di antaranya adalah yang kedua, yaitu melaksanakan sholat. Sholat menjadi kewajiban bagi kita semuanya, menjadi sebuah hal yang harus dan wajib kita laksanakan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini adalah menjadi salah satu ibadah yang menjadi andalan sebenarnya. Ketika kita mungkin belum bisa berzakat dengan harta yang kita miliki karena belum punya harta yang banyak, belum lagi pergi haji gitu ya. Kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sholat ini menjadi ibadah yang seharusnya bisa menjadi amalan utama bagi kita, karena siapapun bisa melaksanakannya. Kalau puasa mungkin bagi sebagian orang berat, akan tetapi sholat ini menjadi ibadah yang ringan, akan tetapi seharusnya menjadi amalan yang utama. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Bahkan ketika kita dalam kondisi sakit pun, jika tidak bisa mampu untuk berdiri, bisa untuk dengan duduk. Dengan duduk tidak mampu, dengan berbaring. Kalau berbaring sudah tidak mampu juga dengan isyarat. Dan kalau sudah tidak mampu untuk melakukan apapun, ya disolatkan ataupun disolati. Jadi penting sekali dalam rangka kita membangun agama kita. Jadi diibaratkan ketika kita melaksanakan sholat itu membuat tiang-tiang, membuat sudah punya fondasi, kemudian tinggal kita membangun
tiang-tiangnya. Kemudian juga dilengkapi nanti dengan zakat, dengan puasa, dan juga dengan ibadah haji. Mudah-mudahan paling tidak kita bisa melaksanakan rukun Islam dari yang 5 itu. Paling tidak kita bisa melaksanakan 3 rukun. Syahadat sudah, sholat alhamdulillah, puasa sedang kita laksanakan. Tinggal besok kita sempurnakan dengan zakat. Kalau yang mempunyai kelebihan harta dan sudah mencapai nisab, maka diwajibkan untuk membayar zakat mal. Bagi kita yang tidak, harta kita belum mencapai nisab, maka bisa dengan infak sedekah. Kemudian di Ramadan ini kita sempurnakan ibadah puasa kita dengan membayar zakat fitrah. Ini moga disiapkan dari sekarang untuk penunaian zakat fitrah, untuk mensucikan jiwa kita, untuk lebih menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Seperti biasa berupa bahan makanan pokok, sejumlah kalau di sini beras 3 kg, kalau 2,8 itu kagok lagi. Lebih baik dilebihkan daripada kurang. Maka marilah kita senantiasa di penghujung Ramadan ini, yang tinggal beberapa hari lagi, kita kencangkan kembali ikat pinggang kita, kita kencangkan lagi sarung kita, agar supaya tetap semangat dalam menjalankan ibadah ini, sehingga kita benar-benar bisa meraup pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini. Dan endingnya, akhirnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.